Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini, Rabu 24 Juli 2024, kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 secara virtual, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dwi Ari Wibowo SEMM dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dwi Ari Wibowo SEMA, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, peserta pelatihan yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, dudukan hati kita, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah saya memimpin doa secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kiranya dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yang bagi wajikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan kelima tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Bersihkanlah hati dan jiwa kami. Ya Allah, ya Alim, berkahilah pertemuan ini dengan kepahaman ilmu yang bermanfaat bagi kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Sri Wulansari SOS MM, kami silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapak Dr. Andas Nur Cahyono MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Sub Kelompok Kerja serta Kasubag Tata Usaha di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penjaminan Mutu Pelatihan. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Pengajar, serta Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan ke-5 tahun 2024. Mengawali laporan ini, perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2024, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan ke-5 tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 11 terkait standar nasional perpustakaan, yang salah satunya terkait standar sarana dan prasarana dan standar tenaga perpustakaan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah, madrasah, disebutkan bahwa kepala perpustakaan sekolah yang melalui jalur pendidik, yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah, madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari pelatihan ini untuk memiliki kompetensi bidang manajerial sebagai kepala perpustakaan sekolah dalam mengelola perpustakaan sekolah. Sasarannya adalah terlatihnya 40 orang peserta pelatihan kepala perpustakaan sekolah, dan peserta pelatihan adalah kepala atau calon kepala perpustakaan sekolah yang berasal dari perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Waktu dan pelaksanaannya, pelatihan ini di Angkatan ke-5 diselenggarakan selama 17 hari atau sebanyak 120 jam, yang dimulai pada tanggal 24 Juli sampai dengan 16 Agustus 2024. Untuk tenaga pengajar, pelatihan kepala perpustakaan sekolah antara lain pejabat fungsional widaiswara, pustakawan, dan praktisi perpustakaan yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kurikulum dan mata ajar terdiri dari manajemen strategis pengembangan perpustakaan sekolah, wawasan pendidikan tenaga perpustakaan sekolah, kepemimpinan dan kewirausahaan bidang perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan sekolah, pengorganisasian informasi, layanan jasa dan sumber informasi, literasi informasi, teknologi informasi untuk perpustakaan sekolah, manajemen pemasaran perpustakaan sekolah, komunikasi interpersonal, pelestarian bahan perpustakaan, kompetensi tenaga perpustakaan, dan etika profesi kepustakawanan, peningkatan minat dan gemar membaca, praktik kerja perpustakaan sekolah, observasi lapangan, diakhiri dengan seminar pengelolaan perpustakaan sekolah. Kemudian metode pelatihan yaitu pengarahan program, tutorial daring, diskusi, observasi lapangan, praktik perpustakaan, seminar, evaluasi, tes formatif, dan post-tes. Bapak Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan, penyelenggaraan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan ke-5 tahun 2024 kami selenggarakan secara daring. Proses pembelajaran dan keberhasilan pelatihan ini sangat dipengaruhi oleh jaringan internet dan kemandirian belajar dari peserta pelatihan. Kami, penyelenggara dan tim pengajar, akan berusaha maksimal mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan pelatihan ini. Hal-hal teknis tentang penyelenggaraan akan disampaikan pada saat pengarahan program. Demikian laporan kami. Selanjutnya kepada Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan, Bapak Dr. Andas Nur Cahyono MSI, kami mohon dengan hormat untuk dapat membuka pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan ke-5 tahun 2024 secara resmi. Kami akhiri laporan ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengarahan program pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 oleh Bapak Dwi Ari Wibowo SEMA kepada yang terhormat Bapak Dwi Ari Wibowo SEMA, kami silahkan. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita membuka pelatihan pada pagi hari ini, kita akan menjelaskan terkait pengarahan program ya Bapak Ibu, bahwa dalam mengikuti pelatihan, setiap pelatihan Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti pengarahan program, yaitu terkait tata tertib dan juga deskripsi terkait pelatihan yang Bapak Ibu ikuti pada pagi hari ini. Selanjutnya. Baik, bahwa untuk deskripsi singkatnya adalah tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan manajerial dalam mengelola perpustakaan sekolah dan madrasah. Sedangkan untuk sasarannya adalah kepala atau calon kepala perpustakaan sekolah atau madrasah. Sedangkan untuk pengajar dari pelatihan ini yaitu wideiswara dan perpustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya. Adapun materi pelatihan dari Kepala Perpustakaan Sekolah ini, angkatan kelima, yang pertama adalah kelompok dasar yang berisikan tentang manajemen strategis pengembangan perpustakaan sekolah, wawasan pendidikan tenaga perpustakaan sekolah, kepemimpinan, kebiasaan bidang perpustakaan. Yang kedua adalah kelompok inti, yaitu pengembangan koleksi perpustakaan sekolah, pengorganisasian informasi, layanan jasa dan sumber informasi, literasi informasi, manajemen pemasaran perpustakaan sekolah, teknologi informasi perpustakaan sekolah, komunikasi interpersonal, pelestarian bahan perpustakaan, kompetensi tenaga perpustakaan dan etika pustakawanan, peningkatan minat dan gemar membaca, lalu praktik kerja perpustakaan sekolah. Dan untuk kelompok penunjang diisi yaitu observasi lapangan, evaluasi, dan seminar. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, Bapak Ibu akan melakukan metode pembelajaran antara lain, satu, pretest. Nanti Bapak Ibu setelah selesai pembukaan, Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan pretest
silakan melakukan tes yang ada di LDK, dan pretest ini tidak mempengaruhi nilai akhir Bapak Ibu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu mengerjakan pretest dan pretest tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Kemudian untuk belajar mandiri. Belajar mandiri adalah kegiatan Bapak Ibu membaca modul pelatihan yang sudah kami berikan di LDK, dan Bapak Ibu silakan nanti dicek untuk pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti, apakah nantinya setiap mata ajar Bapak Ibu akan diberikan tugas oleh pengajar dalam belajar mandiri. Jadi nanti mohon dicek ya Bapak Ibu untuk setiap pengajar, di kolom setiap pengajar itu Bapak Ibu silakan dicek apakah ada penugasan dalam belajar mandiri. Jadi selama 4 hari ke depan ini, dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin, Bapak Ibu akan melaksanakan proses belajar mandiri. Kemudian ceramah atau pemaparan oleh pengajar, yaitu nanti tutorial daring. Bapak Ibu silakan nanti mengikuti tutorial daring atau pembelajaran di kelas melalui tutorial, melalui video conference Zoom. Jadi nanti cukup mengklik tutorial daring, Bapak Ibu nanti akan tergabung ke dalam Zoom pelatihan. Kemudian nanti yang kedua adalah diskusi atau penugasan. Bapak Ibu nanti akan juga diberikan arahan terkait diskusi dan penugasan. Diskusi ini nantinya akan untuk di kebutuhan seminar Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu akan melaksanakan proses seminar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengarahan terkait diskusi dan penugasan. Kemudian yang praktik adalah Bapak Ibu nanti akan diberikan kegiatan praktik, yaitu penelusuran melalui Enlist ataupun OPAK, dan juga yang kedua nanti akan melaksanakan kegiatan katalogisasi dan klasifikasi. Jadi itu praktiknya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk observasi lapangan sendiri, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh tim dari penyelenggara pelatihan untuk melaksanakan laporan atau pembuatan laporan observasi lapangan yang akan diadakan di perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang jadi lokusnya adalah perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan untuk post test atau evaluasi, Bapak Ibu juga nanti akan diharapkan bisa mengerjakan post test, di mana nilai post test ini adalah nilai yang paling besar untuk kelulusan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu akan melaksanakan proses seminar, di mana nanti Bapak Ibu di bagian akhir pembukaan pelatihan ini, Bapak Ibu akan kami bekali dengan arahan terkait penulisan kertas kerja, dan juga nanti akan pembagian kelompok terkait seminarnya. Adapun tata tertib pelatihan, yang pertama adalah peserta mengenakan pakaian selama pelatihan, yaitu kemeja putih lengan panjang, dan bagi bapak-bapak memakai dasi panjang. Dan bagi ibu-ibu yang menggunakan hijab, kami mohon untuk menggunakan yang berwarna gelap atau yang tidak mencolok. Kedua, peserta wajib hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan hingga penutupan dengan menampilkan video kamera atau mengatur mikrofon. Jadi Bapak Ibu, selama pelatihan ini berlangsung, kami harap Bapak Ibu selalu mengaktifkan video kameranya. Karena nanti selama pelatihan ini berjalan, selama tutorial daring berjalan, Bapak Ibu akan dipandu oleh tim penjaminan mutu pelatihan dan juga tim evaluasi pelatihan. Jadi ini syarat penting bagi Bapak Ibu dinilai dari segi keaktifan dan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu peserta wajib hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalau seandainya pembelajaran dimulai jam 8, diharapkan Bapak Ibu sudah mulai jam 8 kurang 10, sudah mulai untuk masuk kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah peserta wajib mengisi daftar hadir pelatihan yang ada di LDK. Kami sudah menyiapkan daftar hadir pelatihan di LDK itu dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi sekali saja, dan itu nanti harus dilaksanakan selama pelatihan berjalan ya Bapak Ibu. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu, bagi peserta yang tidak mengisi atau serta tanpa keterangan selama 2 hari full, maka panitia berhak untuk menggugurkan kepesertaannya. Jadi Bapak Ibu wajib dipahami bahwa jika Bapak Ibu selama 2 hari full ya tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti tutorial daring dan tidak mengabsen, maka kami dari panitia akan mengkontak dan akan menggugurkan kepesertaan Bapak Ibu. Jadi mohon dipahami terkait yang poin keempat ini. Sedangkan untuk poin kelima, yaitu peserta wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi nanti akan ada arahan dari tim evaluasi terkait juga dengan penugasan. Yang keenam adalah peserta dilarang merokok atau makan selama proses pembelajaran tutorial daring.
Baik, yang kemudian selanjutnya fasilitas dan hak peserta antara lain ada modul pembelajaran. Silakan Bapak Ibu nanti mendownload modul pembelajaran yang sudah tersedia di RDK, materi bantayang dari pengajar, kemudian untuk sertifikat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu nanti akan ada kriterianya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu wajib seluruh kegiatan diikuti dengan presentasi nilai yang dapat mengeluarkan sertifikat. Jadi itu wajib untuk dipenuhi semua. Kemudian relasi dan koneksi antara peserta pelatihan. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pengarahan program. Selanjutnya nanti kami mohon kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Bapak Dr. Andas Nur Cahyono SSMSI, untuk kiranya dapat membuka pelatihan pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada MC. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andus Nur Cahyono SSMSI, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perusahaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu tim penjamin mutu yang akan memantau penyelenggaraan diklat ini dengan baik, dan juga Bapak Ibu pengajar, Bita Iswara, ya, pustakawan, akademisi, praktisi yang tergabung dalam kelompok pengajar pada kegiatan kita pada hari ini, dan juga tim kami yang luar biasa seperti tim kami dari Ketua Kelompok Kerja, Sub Kelompok Kerja, dan Pak Ebi sebagai Kepala Tata Usaha di lingkungan Pusiklat, serta hadirin semua
yang hadir pada acara kita pada hari ini. Tentunya pertama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita hari ini bisa melakukan pembukaan Deklar Calon Kepala Perusahaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 dalam kondisi sehat walafiat. Harapan kami tentunya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan dengan baik dari awal sampai akhir dan bisa lulus semua dan menjadi pustakawan sekolah atau kepala perusahaan sekolah yang kompeten dan kapabel. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami melihat Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sana diamanahkan bahwa yang disebut perpustakaan adalah suatu institusi pengelola koleksi, karya tulis, ya, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna keperluan pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka. Bapak Ibu ini tolong digarisbawahi kata-kata profesional, tolong digarisbawahi kata-kata sistem yang baku. Jadi Bapak Ibu, suatu perusahaan sekolah yang profesional pasti ada orang di belakang layar perusahaan sekolah tadi Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Tentunya kita semua, kepala perusahaan sekolahnya, ya, pustakawan perusahaan sekolahnya, tenaga pengelola perusahaan sekolahnya. Nah, Bapak Ibu bisa profesional, pasti Bapak Ibu punya kompetensi Bapak Ibu. Nah, kompetensi boleh seperti hari ini ada pendidikannya, ada pelatihan, ada seminar-seminar, ada workshop, ada studi banding, ya, ada mentoring dari atasan Bapak Ibu semua, dan mungkin juga ada coaching dari teman senior-senior kita di kantor kita. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tentunya kami sangat mengharapkan Bapak Ibu setelah pelatihan menjadi orang yang profesional, ya, menjadi orang yang profesional yang siap mengelola perusahaan dan sistem yang baku Bapak Ibu. Nah, sistem yang baku itu apa Bapak Ibu? Itu tentunya aturan-aturan tentang penyelenggaraan perpustakaan. Ada pedoman-pedoman penyelenggaraan perpustakaan, ada NSPK perpustakaan, ada standar nasional perusahaan sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, tolong nanti Bapak Ibu bekerja menggunakan sistem yang baku tadi. Bekerja menggunakan pedoman-pedoman tentang penyelenggaraan perusahaan sekolah. Bekerja menggunakan standar nasional perusahaan sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di pasal 23 diamanahkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sekolah madrasah memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Itu Bapak Ibu, itu 17 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah perusahaan sekolah Bapak Ibu sudah memenuhi standar nasional perpustakaan atau terakreditasi karena kami mengukurnya melalui akreditasi Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu perusahaan yang profesional, kami mengukurnya melalui sertifikasi pustakawan. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu pengertian ini tolong nanti diimplementasikan setelah Bapak Ibu selesai pelatihan. Namun kalau Bapak Ibu hanya mengejar nilai post-test saja, hanya mengejar sertifikat agar Bapak Ibu aman sertifikasi gurunya, itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dampak pelatihan untuk pribadi Bapak Ibu sendiri. Pribadi untuk mendukung amannya sertifikasi. Namun itu bukan yang kita harapkan Bapak Ibu. Itu dampak saja. Esensinya Bapak Ibu bisa membawa perubahan. Perubahan dari kondisi perusahaan sekolah yang belum terakreditasi menjadi perubahan perusahaan sekolah Bapak Ibu yang terakreditasi. Itulah baru keren Bapak Ibu karena Bapak Ibu jadi orang yang profesional tadi. Nah, harapan kami Bapak Ibu nanti bisa ikut sertifikasi pustakawan, ya, dan Bapak Ibu mengajukan akreditasi perpustakaan ke perusahaan nasional agar bisa terakreditasi. Nah, sehingga pengertian ini akan komplit Bapak Ibu. Pengertian perusahaan tadi akan diwujudkan. Namun kalau Bapak Ibu hanya menghafal, ya, mengejar nilai post-test saja, ya setelah Bapak Ibu pelatihan pulang dari pulang dari pelatihan ini Bapak Ibu tidak bekerja secara maksimal di sekolah Bapak Ibu. Dan kami juga nanti akan memantau Bapak Ibu setelah Bapak Ibu ikut pelatihan ini 1 tahun kemudian kami akan pantau apakah ada perubahan kinerja dari Bapak Ibu semua. Dari tadinya kondisi perusahaan sekolahnya belum bagus menjadi perusahaan sekolah yang memenuhi standar nasional perusahaan atau yang lebih baik lagi. Nah itu nanti ada tim kami Bapak Ibu, tim kami dari tim evaluasi akan melakukan evaluasi pasca pelatihan Bapak Ibu dan syaratnya minimal 6 bulan itu bisa dilihat pasca pelatihannya. Bagaimana dampak-dampak untuk kinerja Bapak Ibu untuk memajukan lembaga Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, karena kita
seorang pustakawan, tentunya Bapak Ibu tadi di samping bekerja dengan menggunakan standar nasional perpustakaan, juga harus berjiwa punya etika pustakawan Indonesia. Nah, kami Pusat Nasional dan Asosiasi Ikatan Pustakawan Indonesia punya Asta Etika Pustakawan Indonesia. Nah, Asta Etika Pustakawan Indonesia ini harus menjadi perilaku Bapak Ibu semua. Apa itu isinya? Yang pertama adalah melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka. Ini Bapak Ibu, pemustaka itu harapannya apa? Bapak Ibu harus bisa melayaninya Bapak Ibu. Bahkan seharusnya malah di atas harapan dari pemustaka kita. Kalau kita akan lebih baik lagi, kalau kita menggunakan layanan prima di pusat sekolah kita, ya. Misalnya Bapak Ibu menentukan layanan 10 menit baru buku ditemukan. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa bekerja 3 menit sudah selesai bukunya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu, sehingga nanti harapan pemustaka itu akan terpenuhi bahkan di atas harapan pemustaka. Yang kedua, dalam Asta Etika Pustakawan itu juga meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini perlunya kita meminit kompetensi kita. Pentingnya kita startan harus ikut pelatihan, ikut seminar, ikut studi banding, ya, ikut workshop dan seterusnya. Karena Bapak Ibu di Undang-Undang ASN yang lama, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 11 tahun 2017, itu kita diamanahkan minimal 20 jam per tahun memenuhi kompetensi kita. Nah, namun di Undang-Undang yang baru PP-nya belum keluar Bapak Ibu. Nah, di Undang-Undang yang lama pengembangan kompetensi adalah hak seorang ASN. Di Undang-Undang yang baru Bapak Ibu, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu menjadi hak dari hak menjadi menjadi suatu kewajiban seorang ASN Bapak Ibu. Nah, kewajiban kita berapa jam lah dalam pengembangan kompetensi itu PP-nya belum keluar, sehingga kami belum bisa menyampaikan Bapak Ibu harus mengembangkan kompetensinya setinggi-tingginya berapa lama per tahunnya, itu kami belum bisa sampaikan. Namun bayangan kami pada waktu wajib saja sudah 20 jam lat, sekarang menjadi suatu pada waktu hak saja sudah 20 jam lat, sekarang menjadi suatu kewajiban, mungkin lebih tinggi daripada 20 jam lat tadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kami sangat mendorong Bapak Ibu bisa membedakan antara pandangan pribadi dan tugas-tugas profesi. Ini tolong tanamkan dalam diri kita semua. Kapan Bapak Ibu bekerja secara pribadi, kapan Bapak Ibu bekerja secara profesi. Nah, ini tolong bisa dibedakan. Sehingga nanti tugas Bapak Ibu di kantor akan semakin bagus. Namun kalau Bapak Ibu tidak bisa membedakan antara pekerjaan yang pribadi dan pekerjaan yang profesi sebagai kepala perusahaan sekolahnya, ya nanti akan menjadi masalah dalam Bapak Ibu mengelola perusahaan sekolahnya. Yang keempat Bapak Ibu, etika yang keempat adalah menjamin tindakan dan keputusan berdasarkan profesionalisme. Jadi artinya Bapak Ibu, kita seorang pustakawan. Tadi kan kami sudah menarik Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah orang yang profesional, ya, dari pengertian undang-undang tadi. Bapak Ibu punya kompetensi. Nah, tentunya Bapak Ibu tindakan perilaku Bapak Ibu semua harus berdasar pada profesionalisme Bapak Ibu sebagai seorang pustakawan. Ya, dari mana? Ya tadi etika pustakawannya. Dari mana? Dari butir kegiatan yang ada dalam jabatan fungsional pustakawan. Dari standar kompetensi kerja nasional bidang perpustakaan. Itu menjadi perilaku Bapak Ibu semua ya dalam menjalankan profesi sebagai kepala perpustakaan sekolah Bapak Ibu semua. Dan etika yang kelima Bapak Ibu sangat menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas. Jadi Bapak Ibu nanti pada waktu proses pelayanan tolonglah berikan pelayanan sebaik-baiknya. Tolonglah bahwa mereka masyarakat berhak mendapatkan informasi. Silakan Bapak Ibu lihat di konferensi Event UNESCO, di sana diamanahkan bahwa library for all, ya artinya seluruh masyarakat bisa menggunakan perpustakaan, literasi for all juga Bapak Ibu, sehingga hak masyarakat mendapatkan informasi itu tidak bisa dibendung Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai petugas menyiapkan dan mempertemukan antara pemustaka dengan informasi yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi tolong layani mereka dengan baik ya, apapun kebutuhan informasi mereka, jangan sampai kita tidak siap, jangan sampai kita tidak mau melayani mereka Bapak Ibu. Dan etika yang keenam Bapak Ibu, di sana ada melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi.
Jadi gini Bapak Ibu, kalau di kami ada buku-buku yang terlarang Bapak Ibu. Ya, buku-buku komunis misalnya di kami ada. Namun dampak dari dia membaca kami nggak tanggung jawab, karena tanggung jawab oleh mereka sendiri. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, kalau di sekolah mungkin barangkali tidak ada ya. Namun kalau ada, Bapak Ibu bisa memberikan arahan ke mereka bahwa tanggung jawab membaca buku adalah di pihak pemustakanya, bukan di pihak perusahaan sekolahnya. Dan menghormati hak kekayaan intelektual. Dan yang ke-8, menjalin kerjasama dan saling meris aman sejawat. Nah ini Bapak Ibu, tolong 8 kompetensi ini, tolong 8 etika ini menjadi perilaku kita, ya, menjadi etika kita di dalam mengelola perusahaan sekolah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, katanya perusahaan sekolah adalah bagian integral dalam pembelajaran atau jantungnya pendidikan. Apa betul Bapak Ibu? Kalau memang betul, artinya tanpa perusahaan sekolah, pembelajaran tidak bisa berjalan. Tanpa kehadiran Bapak Ibu sebagai perusahaan sekolah, pembelajaran tidak bisa berjalan. Namun kalau masih bisa berjalan, ini bukan bagian integral dalam pembelajaran. Dan nanti Bapak Ibu, selama pelatihan ini, Bapak Ibu akan diberikan materi-materi tentang bagaimana mengintegrasikan perusahaan sekolah dengan pembelajaran. Ya, kalau kita lihat dari kurikulum KTSP yang dulu ya, terus masuk ke kurikulum 2013 yang katanya membentuk manusia-manusia yang produktif ya, yang kreatif, yang inovatif, yang afektif melalui pembelajaran yang terintegrated. Itu tidak bisa lepas dengan perpustakaan dan pustakawan. Sekarang Bapak Ibu masuk ke Merdeka Belajar ya. Dalam Merdeka Belajar sangat jelas sekali Bapak Ibu yang membentuk profil pelajar Pancasila dan kewirausahaan, yang pembelajaran bersifat pada proyek dengan metode pembelajaran tingkat tinggi ya. Di sana mungkin menggunakan discovery, pembelajaran ya, inquiry, problem solving. Itu tidak bisa lepas dengan pustakawan dan kehadiran perpustakaan Bapak Ibu. Sehingga harapan kami Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah Bapak Ibu semua dan bisa mendampingi siswa kita dalam penyusun proyek. Dan perpustakaannya menyiapkan literasinya Bapak Ibu. Seluruh proyek yang dikembangkan ada di informasinya ada di perusahaan sekolah Bapak Ibu semua. Dan pada waktu menyelesaikan proyek, kami mengharapkan Bapak Ibu hadir sebagai pembimbing siswa kita dalam penyelesaian proyek. Itulah bagian integral Bapak Ibu. Namun kalau itu tidak dilakukan, ya bukan integral, bukan jantungnya perusahaan bukan jantungnya pendidikan. Nah ini tolong Bapak Ibu mulai sekarang, karena kami menuntut Bapak Ibu nanti jadi seorang kepala pusat sekolah yang profesional, ya, yang punya kompetensi dan seorang kepala pusat sekolah yang capable, yang bisa mentransfer ilmu pengetahuannya untuk memajukan perusahaan sekolah yang Bapak Ibu kelola tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, harapan kami fungsi-fungsi perusahaan sekolah yang di sana ada sumber-sumber sebagai pusat sumber belajar, membantu siswa dalam memperjelas pengetahuan, meningkatkan minat baca siswa, juga mengembangkan bakat siswa dan juga mencari informasi di sekolah dengan peran literasi informasi dan juga fungsi rekreasi dan kesempatan belajar, itu Bapak Ibu lakukan semua Bapak Ibu. Nah, di situ nanti akan kelihatan bahwa memang kita hadir dalam pembelajaran. Akan kelihatan bahwa memang kita tidak bisa dilepas dengan pembelajaran Bapak Ibu. Inilah jantungnya pendidikan, inilah jantungnya sekolah, inilah bagian integral dalam pembelajaran. Sehingga kami sangat mengharapkan Bapak Ibu di dalam perusahaan sekolah itu juga punya tujuan untuk menimbulkan dan menanamkan dan membina minat baca siswa. Ini bagaimana Bapak Ibu meminit ini Bapak Ibu. Kalau kami lihat misalnya kemarin kebijakan 15 menit membaca sebelum belajar, itu pada umumnya dilepas Bapak Ibu. Siswa menghabiskan waktu 15 menit namun produknya nggak ada. Lah kami ingin Bapak Ibu tolong di minute misalnya satu buku ya, satu kelas ada 20 orang misalnya 20 siswa, suruh membaca buku yang berbeda Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin 2 minggu dia selesai membaca buku dan membuat resume, membuat abstraknya. Nanti dikompil menjadi produk kelas Bapak Ibu. Lah syukur dilombakan. Dan nanti setelah dicetak itu jadi bisa ditaruh di perusahaan sekolah kita. Karena esensinya di dalam pengembangan koleksi itu bisa melalui pembelian ya, bisa melalui tukar menukar, hadiah dan terbitan sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu kami ingin siswa kita punya terbitan Bapak Ibu. Di samping guru Bapak Ibu semua ya. Nah, tadi terbitan kelas untuk membuat resume misalnya.
Kalau satu kelas ada 20 siswa, berarti ada 20 buku yang dirisum per 2 minggunya misalnya. Jadi setiap dua minggu nanti ada produk kelas. Nah, Bapak Ibu punya berapa kelas, tinggal dikalikan Bapak Ibu, nanti hasilnya dimasukkan menjadi koleksi perpustakaan sekolah Bapak Ibu semua. Nah, dengan cara ini insya Allah akan memperluas pengetahuan siswa kita, akan bisa membawa daya pikir siswa kita semakin bagus Bapak Ibu, karena ada tugas-tugas untuk merisum, membuat abstrak misalnya dari buku yang dia baca. Namun kalau ini dibebasin Bapak Ibu, pengamatan kami, mereka liar Bapak Ibu. Ada yang dibaca, ada yang tidur ya. Yang penting waktunya habis 15 menit. Ini nggak ada hasilnya. Namun kalau Bapak Ibu minit luar biasa, sehingga nanti adalah menumbuhkan daya pikir siswa kita, meningkatkan minat baca siswa kita, itu akan semakin kelihatan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi yang kami sampaikan tadi itu sangat berhubungan dengan literasi informasi siswa kita. Karena apa? Literasi informasi adalah kemampuan siswa tahu kebutuhan informasinya, tahu di mana sumber informasinya, lalu informasi didapat ya di pusat sekolah misalnya, lalu didapat, setelah didapat harus dianalisis ya, dievaluasikan, disintesakan, disimpulkan, dan terakhir dipresentasikan. Nah, tolong model-model pembelajaran ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan dari K13, Merdeka Belajar, itu harus menerapkan konsep literasi informasi. Sehingga kalau Bapak Ibu mengajar, yang aktif nanti siswanya. Karena apa? Siswa mencari informasi, mengeksplorasi informasinya. Tidak hanya menerima informasi dari Bapak Ibu semua. Itulah yang harus kita rubah Bapak Ibu. Dan cara itu akhirnya kita harus hadir dalam pembelajaran. Dan cara itu akhirnya perpustakaan juga punya peran yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisah dengan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sudah kami sampaikan tadi tentang perubahan kurikulum dari KTSP, ya, kurikulum K13, Merdeka Belajar. Itu semua tidak bisa lepas dan peran Bapak Ibu semua sebagai seorang kepala pusat sekolah, sebagai seorang pustakawan sekolahnya yang tadi harus mendampingi siswa kita di dalam penyelesaian proyek-proyek yang ada dalam Merdeka Belajar, sehingga profil pelajar Pancasila dan kewirausahaan insya Allah akan bisa tercapai apabila Bapak Ibu hadir dalam pembelajaran. Namun kalau Bapak Ibu tidak hadir, ya mohon maaf Bapak Ibu pasti tidak akan maksimal. Karena sebelumnya Bapak Ibu di dalam Merdeka Belajar ini menggunakan konsep sumber-sumber belajar. Jadi Bapak Ibu, setahu kami bahwa yang disebut sumber belajar itu adalah pesan misalnya, ya pesan, orang, lingkungan yang digunakan buat belajar. Nah, perpustakaan ada tempat atau lingkungan buat belajar Bapak Ibu. Makanya lahirlah konsep Merdeka Belajar. Karena apa? Dalam konsep Merdeka Belajar bahwa disampaikan bahwa belajar itu bisa sambil di mana saja, kapan saja, tidak terikat dan waktu dan hari Bapak Ibu. Nah, konsep learning resource center adalah sambil. Nah, disinilah akhirnya lahir Merdeka Belajar. Nah, dengan ada kefleksibelan siswa kita dalam melaksanakan proyek ya, lebih adaptif ya, lebih fokus dan seterusnya dalam Merdeka Belajar, itu harus didampingi oleh seorang pustakawan sekolah Bapak Ibu. Pustakawan sekolah harus hadir dan juga perusahaan sekolahnya juga harus hadir dalam menyiapkan literasinya. Dan harapan kami Bapak Ibu, tolong kelola perusahaan sekolah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga punya working space di perusahaan sekolah. Apa itu? Ruang terbuka untuk bekerja siswa kita, ya. Ruang terbuka untuk guru-guru kita bisa bekerja di perusahaan sekolah kita. Nah, disitulah Bapak Ibu, akhirnya apa? Proyek-proyek tadi yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi, itu bisa dikerjakan juga di perusahaan sekolahnya. Bisa juga dikerjakan di laboratoriumnya misalnya. Bisa juga dikerjakan di bengkel kerjanya, kalau Bapak Ibu punya bengkel kerja. Nah, inilah sangat terbukti bahwa memang belajar bisa di mana-mana. Ya. Learning Resource Center adalah somewhere. Di mana saja kita bisa belajar, dan insya Allah dengan kebebasan tadi, dengan kemandirian tadi, siswa lebih bisa mengeksplorasi, dan siswa akan lebih bisa kreatif ya dan inovatif di dalam proses penyelesaian pembelajarannya. Dan insya Allah nanti menjadi masa-masa Indonesia yang produktif, yang kreatif, yang inovatif di dalam memajukan bangsa dan negara kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya
tadi sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu harus berkolaborasi ya antara pustakawan dengan Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran, di dalam mendukung Merdeka Belajar, di dalam penyelesaian proyek-proyek siswa kita untuk Bapak Ibu dampingin. Dan tentunya Bapak Ibu, karena ini pelatihan yang berbasis e-learning, kami menuntut komitmen Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu bisa belajar secara tuntas, ya. Bapak Ibu belajar secara tuntas dan insya Allah seluruh kompetensi yang kami tuntut melalui standar nasional pelatihan kami, Bapak Ibu bisa mewujudkan ya, bisa mengimbangi, bisa mewujudkan sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang kompeten. Karena seluruh kompetensi yang kami harapkan dari pelatihan ini yang mencakup 9 kompetensi kami ambil dari Permendikbud 25/2008 tentang standar tenaga sekolah dan madrasah menjadi kurikulum 120 jam. Nah, kurikulum ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, ada apa saja pelajarannya, tolong Bapak Ibu harus selesai semua. Tolong Bapak Ibu nilainya harus memenuhi standar kami semua, sehingga Bapak Ibu nanti bisa kompeten, ya, bisa lulus dalam pelatihan ini. Dan harapan kami Bapak Ibu menjadi orang yang kompeten, orang yang profesional, dan orang yang capable, yang bisa mentransfer pengetahuannya untuk memajukan persoalan sekolah Bapak Ibu dari kondisi apa adanya ke kondisi apa seharusnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan kita semua menjadi ASN yang profesional, ya, ASN yang punya akuntabilitas yang tinggi. Kita bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, sinergi dengan guru dan seterusnya. Kita juga punya sifat yang transparan dan integritas di dalam memajukan lembaga sekolah kita, sehingga kita menjadi ASN yang berakhlak, ya, berakhlak yang profesional, yang akuntabel, yang sinergi, yang transparan dan integritas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, semua itu bisa tercapai apabila kita komitmen, ya, komitmen dalam mengelola perusahaan tadi. Setelah tahu apa itu standar nasional perusahaan sekolahnya, tahu bagaimana kita mengintegrasikannya, tahu bagaimana kita bersikap, berperilaku menggunakan kode etik pustakawan, tadi ada 8, tolong jangan dihafal, namun tolong jadi perilaku kita semua, Bapak Ibu semua, sehingga nanti insya Allah dengan tekad kita, semangat kita, tujuan dari pelatihan ini akan bisa tercapai. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Memenuhi perintah panitia, kami sampaikan bahwa deklat pelatihan Kepala Perusahaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pembukaan pelatihan telah kita lalui bersama. Kini, tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, serta tidak lupa mengaturkan permohonan maaf jika selama acara pembukaan pada hari ini terdapat kesalahan. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Untuk apa jadi bujang, hidup sepi tak bermuara. Ingin hati berbicara panjang, apa daya masih ada acara. Kami tutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.
Acara selanjutnya kami serahkan kepada tim evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pras. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam kenal, saya Isma yang tadi salah masuk grup Bapak Ibu peserta. Mohon izin menginformasikan beberapa hal terkait evaluasi Bapak Ibu. Saya izin share screen. Sebentar. Semoga sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Suara saya cukup jelas Bapak Ibu. Ya, oke. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu terkait dengan evaluasi peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2024 adalah Bapak Ibu yang pertama kami mohon izin minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner evaluasi pengajar dan penyelenggaraan yang sudah tersedia di LDK. Jadi nanti setiap Bapak Ibu selesai tutorial online, mohon perkenanannya, mohon berkenan untuk mengisi kuesioner evaluasi pengajar. Apa saja yang ada di evaluasi pengajar, Bapak Ibu akan mengisi terkait 13 kuesioner, 13 poin yang kuesioner dari mulai penguasaan materi pengajar hingga kerjasama antar pengajar dalam tim. Sedangkan untuk di akhir sesi pelatihan sebelum melaksanakan post-test, Bapak Ibu peserta pelatihan diharapkan mengisi kuesioner evaluasi penyelenggaraan yang terdiri dari unsur kepesertaan, kepanitiaan, kurikulum, akomodasi, dan sarana prasarana pelatihan. Ya, meranjak ke persyaratan kelulusan Bapak Ibu mohon untuk dipahami secara seksama. Yang pertama, kehadiran 90% dari semua tutorial online berdasarkan data tim evaluasi. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi Ari di awal, bahwa nanti akan ada dari tim evaluasi kami yang akan membersamai Bapak Ibu dalam setiap sesi tutorial online. Tim kami akan menilai Bapak Ibu dalam 3 aspek. Yang pertama kedisiplinan, prakarsa, dan kerjasama yang akan kami jelaskan lebih lanjut nanti. Yang kedua, pengerjaan tugas atau tes formatif sebanyak 90% dari total keseluruhan tugas jika ada. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti post-test dengan masuk Zoom tutorial online. Jadi kami informasikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nanti akan masuk Zoom tutorial online untuk melaksanakan post-test. Jadi post-test tidak dikerjakan seperti pre-test, namun kita kerjakan bersama-sama dalam waktu yang sama, kemudian dengan posisi Zoom aktif. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu passing grade dari total nilai. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu bahwa total nilai passing grade Bapak Ibu adalah 70. Jadi bukan berdasarkan satu per satu tugas atau satu per satu kuis atau satu per satu latihan. Tapi dari keseluruhan total nilai adalah 70. Nah, bagi yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendapatkan STTP. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan ke tim pengajar. Jadi mohon untuk perhatikan secara seksama. Yang pertama adalah tugas atau tes formatif paling lambat dikumpulkan H+1 dari selesai tutorial online. Jadi kami harap Bapak Ibu misalkan ada materi terkait dengan wawasan pendidikan, misalkan memberikan tugas hari ini, nah besok sudah harus selesai dikumpulkan. Kemudian yang kedua, post-test. Ini yang sudah saya sampaikan, post-test wajib masuk Zoom dan on kamera dan dapat dikerjakan apabila peserta telah selesai mengisi evaluasi penyelenggaraan dan kuesioner persepsi pelayanan, kualitas pelayanan dan anti korupsi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah pembobotan. Ini adalah pembobotan untuk nilai kelulusan Bapak Ibu. Yang pertama, jadi passing grade 70 itu
itu diambil dari nilai ini Bapak Ibu. Yang pertama 20% sikap perilaku, yang kedua 30% post-test, yang ketiga 30% formatif dan atau tugas, dan 20% dari nilai seminar dan observasi lapangan. Jadi bukan dari nilai rata-rata dari keseluruhan ya Bapak Ibu, melainkan ada pembobotan dari masing-masing poin ini. Kemudian apa saja dinilai? Dinilai sikap perilaku Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja kehadiran Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu hadir tepat waktu? Dan apabila Bapak Ibu berhalangan, apakah Bapak Ibu memberikan surat izin atau menginformasikannya kepada PIC dan PIC pelatihan yang akan meneruskan kepada kami tim evaluasi. Kemudian tentu saja berpenampilan rapi dan bersikap sopan sesuai dengan tata tertib yang telah diinformasikan di depan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu prakarsa aktif dalam pembelajaran. Ini pun akan kami nilai Bapak Ibu apabila Bapak Ibu aktif dalam pembelajaran, maka ini akan menambahkan nilai poin sikap perilaku. Dan yang terakhir kerjasama, apakah Bapak Ibu mampu bekerja sama dengan baik dalam setiap tutorial online ataupun pelatihan. Nah, ini untuk tata tertib post-test yang akan saya jelaskan nanti. Kita beralih masuk ke tampilan LDK Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke LDK, ini kurang lebih tampilan dashboard-nya seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah tersedia modul, jadwal, unggahan berkas Bapak Ibu. Nah, kelompok seminar, ada daftar hadir yang memang harus Bapak Ibu isi juga di LDK. Jadi yang kami nilai itu berdasarkan dari data tim evaluasi. Namun Bapak Ibu juga wajib mengisi daftar hadir di LDK. Kemudian ini ada link Zoom dan virtual background-nya. Nah, Bapak Ibu di sini ada kolom post-test. Silakan Bapak Ibu, maksud kami pretest. Silakan Bapak Ibu isi pretest ini. Terdiri dari 65 butir soal pilihan ganda. Bapak Ibu dapat mengerjakannya selama 60 menit dan soal ini akan kami buka dari pukul 9 hingga pukul 8 malam. Nah, coba kita cek. Kemarin sudah ada yang mengerjakan 4 orang. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan 5 orang. Jadi kami rubah tampilan tanggalnya Bapak Ibu. Jadi yang sudah sempat mengerjakan sebelum tanggal 24, silakan untuk diulang kembali. Namun seperti yang diinformasikan di awal pada saat pengarahan program bahwa pretest tidak masuk komponen penilaian. Demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada evaluasi pengajar dari masing-masing pelatihan. Jadi contoh ada kompetensi tenaga perpus dan etika profesi, ada evaluasi pengajarnya. Nah, silakan Bapak Ibu isi setelah selesai tutorial online. Begitupun wawasan pendidikan. Nah, berlanjut ke contoh ini Bapak Ibu. Di sini pada saat post-test, sebelum pelaksanaan post-test, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan dan survei persepsi kualitas pelayanan. Dan ini Bapak Ibu wajib masuk Zoom. Nah, di sini ada nilai sikap perilaku, peserta tidak perlu melakukan apapun terhadap tugas assignment sikap perilaku, hanya tinggal klik centang aja, karena ini nanti yang akan mengisi adalah tim evaluasi berdasarkan observasi, monitoring, dan evaluasi kami selama pembelajaran. Jadi ini nanti untuk evaluasi penyelenggara, survei persepsi, Bapak Ibu bisa mengisi 1 hari sebelum post-test. Itu akan kami buka. Kurang lebih tanggal Agustus ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah ya. Jadi nanti masih lama gitu untuk mengisinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Yang ingin ditanyakan silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Namun mohon izin kami informasikan bahwa terkait teknis bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke LDK atau belum terenroll di LDK, belum dapat membuka, silakan disampaikan kepada PIC penyelenggara pelatihan KPS-nya, ada Kak Monika dan Mas Pras ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Boleh Pak Jajat dipersilakan. Izin bertanya, Ibu Is. Iya, mangga Pak. Ya, terima kasih waktunya. Tadi kan ada banyak upgrade yang harus kita lakukan ya Bu ya di LDK-nya.
apakah ada semacam resume kumpulan seperti itu di per hari apabila supaya kita bisa melihat bahwa oh hal ini belum kita lakukan nih seperti itu, atau kita Oh hanya iya, melihat dari urutan-urutannya saja atau semua sudah centang atau belum, atau oh ada iya, baik, semacam apa yang bisa kita lihat gitu. Kemudian ya. apakah ini juga kan di pinggir LDK itu ada grade Bu ya, kalau tidak kemarin kita lihat ada grade, tulisan grade, kemudian saya lihat apakah grade itu akan berbentuk nilai yang pernah kita kerjakan atau bagaimana gitu Bu? Ya, betul. Baik, saya jawab dulu Pak Jajat. Jadi kalau untuk tampilan di LDK-nya, Bapak kalau sebagai student, itu nanti di sini di dashboard Bapak Ibu akan tampak progres. Jadi di sini akan terlihat progresnya. Kemudian nanti di bawahnya ini, nah ini ada timelinenya. Jadi Bapak Ibu ada pelaksanaan apa-apa gitu ya per poinnya per harinya. Namun untuk lebih yakinnya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam home-nya gitu ya. Jadi ini bagian home-nya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dari peserta itu bisa tampak apakah dia sudah terchecklist atau belum. Seperti itu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini berarti kalau masih kosong begini, berarti Bapak Ibu belum melakukan progresnya. Nah, tinggal diklik saja. Seperti itu Pak Jajat yang pertama. Kemudian yang kedua, betul sekali, grade ini nanti akan muncul nilai. Grade ini nanti akan muncul nilai. Namun mohon izin Bapak Ibu, nanti kalau saya boleh menginformasikan contoh seperti ini. Oh, sorry. Ini kalau saya berlaku sebagai siswa, oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ada nilai ya di sini. Betul, kami informasikan ini nanti sebagai angka, ini angka. Kemudian letter grade-nya di sini ada sangat memuaskan, memuaskan, demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di bawah 70, di sini untuk masing-masing nilai itu memang ada keterangan jika di bawah 70 maka tidak lulus. Namun seperti yang kami informasikan, kami tidak melihat nilai dari satu persatu tugas gitu ya Bapak Ibu ya. Namun dari keseluruhan, dari course total ini. Namun di akhir kegiatan biasanya course total ini kami matikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat course total ini kecuali Bapak Ibu melihatnya di sertifikat pelatihan. Demikian Bapak Ibu. Memang sengaja kami matikan karena beberapa case gitu ya, ada peserta yang saling membandingkan gitu dan protes. Tapi ternyata lagi-lagi mereka yang keliru dalam course total ini. Mereka meng-average atau merata-ratakan nilai keseluruhan. Padahal sudah kami sampaikan bahwa itu adalah pembobotan, bukan nilai keseluruhan. Demikian Pak Jajat. Semoga membantu dan menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas Boleh satu pertanyaan. lagi Bu? Boleh Iya satu Pak, lagi? bagaimana? Tadi di aturan kita hanya tidak diperbolehkan merokok kemudian makan, gitu ya. Seumpamanya kita minum begitu, apa diperbolehkan? Boleh. Tidak boleh ya Bu ya? Boleh Pak, Boleh. boleh. Heeh. Iya. Kalau minum doang mah boleh Pak. Terima Asal kasih Bu. minumnya, ya asal minumnya jangan sambil kerokan ya Pak ya. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Ang. Bagaimana Pak ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan Pak Ang. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya mungkin yang mantau menampung beberapa pertanyaan dari Ya, teman peserta. sebentar tunggu dulu di sana. Kemarin sempat ada yang bertanya untuk LDK nih Bu. Mungkin yang pertama LDK apakah foto profilnya bisa diedit Bu? Bisa. Ya itu yang pertama. Cari yang paling ganteng ya Pak. Kemarin Ibu siapa kemarin tuh ada yang bertanya katanya nggak bisa diedit Bu kalau ininya. Apakah mungkin terkendala sinyal atau apa gitu saya kurang Ya. paham. Maksudnya Mm. kalau yang punya saya sendiri sih sudah ada diberi foto dan sudah tersimpan. Terus untuk ini Bu, untuk ini poin ke dalam daftar riwayat hidup nih kemarin tuh ada ditanyakan ini untuk poin-poinnya.
untuk jabatan itu jabatan apakah jabatan pangkat atau jabatan sekarang, Bu? Itu masih ramai dipertanyakan. Ya. Ya. Oh iya, baik Bapak. Yang untuk jabatan saat ini, Bapak Jabatan sebagai ya kepala jabatan saat kepekaan. ini. Hmm, Kalau untuk pangkat kan biasanya pangkat golongan. betul. Ya. Kalau jabatan-jabatan yang Bapak duduki saat ini, kalau misalkan memang guru, misalkan guru ahli pertama atau guru ahli muda, slash, garis miring, bisa kepala perpustakaan sekolah, bisa Ya, seperti itu. seperti itu. Boleh. Ya. Terus selanjutnya yang poin di bawah itu kan bekerja di bagian perpustakaan sekolah ya, Bu ya? Iya, Bapak. Terus yang lama bekerja pada bagian perpustakaan sekolahnya berarti? Iya, Bapak. Eh, Terus untuk ini Bu, kemarin tuh apakah ini tanda tangannya harus tanda tangan basah oleh kepala sekolah atau peserta juga yang membuat pernyataan ini harus tanda tangan basah? Apa boleh yang Iya, dari Pak. ya? Boleh tanda tangan basah ataupun digital diperbolehkan, Bapak? Boleh digital Bu ya. Yang Boleh. TTE juga boleh Bu. Iya, TTE, Pak. Maksud kami TTE. Iya, 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 Yang baik. barcode ya. Iya, yang pakai barcode Iya, Bu. yang Baik. barcode. Persilakan, Bapak. Terus masuk ke dalam formulir pernyataan kontrak belajar nih Bu. Dari formulir yang saya download ini hanya nama pejabat pembina kepegawaian, atasan pimpinan instansi ini apakah kepala sekolah atau siapa Bu? Eh, Bapak mohon izin terkait Ya. dengan surat pernyataan mungkin bisa ditanyakan kepada PIC pelatihan. Oh iya. Sebentar, saya WhatsApp dulu ya. Ini masuk ada. Jadi bisa langsung nanti ditanyakan terkait teknis itu ya Pak ya, dan Iya, betul Bu. administrasi berarti ya. Ya, administrasi. Iya. Mohon ditunggu Pak Ang. Oh Akan iya. kami recall kembali panitia penyelenggara. Tapi sependek sepengetahuan saya itu kepala sekolah Bapak untuk yang surat pernyataan kontrak belajar boleh ditandatangani oleh Bapak gitu ya. Iya. Mm-mm. Iya, sebentar. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait evaluasi Bapak Ibu? Halo, saya Bu. Ya, dengan Pak siapa? Pak Anwar dari Iya, Pak MTSN Anwar, 10 bagaimana Ciamis. Pak? Saya melihat susunan kegiatan. Kita 17 hari ke depan akan melewati hari Jumat. Ini mohon ditanyakan istirahat untuk Jumatan, bagi kebetulan saya Muslim, itu untuk hari Jumat khususnya itu dari jam berapa kita selesai tutorial online. Terima kasih Bu. Iya, baik Bapak. Iya, kalau untuk Jumatan, Bapak izin, itu nanti jika pengajarnya itu memang belum menyelesaikan pembelajaran, Bapak boleh izin kepada pengajar untuk keluar terlebih dahulu gitu, untuk izin terlebih dahulu untuk mengikuti Jumatan. Biasanya pengajar memang mengakhiri sesi tutorial online di hari Jumat itu di pukul 11.30, Pak, atau kurang dari itu gitu. Jadi dipersilakan jika termasuk Bapak Ibu yang memang berada di luar daerah waktu Indonesia Barat gitu ya. Biasanya kan WITA dengan WIT itu ini ya Bapak Ibu ya. Waktunya beda 1 sampai 2 jam, itu boleh dipersilakan izin terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu, maaf Ya. izin. Ini mengenai penampilan tadi kan kalau pakaian ditentukan
putih, lengan Betul. panjang. Kalau untuk yang perempuan yang menggunakan kerudung, apakah ada ketentuan kerudungnya atau bagaimana, Bu? Kalau untuk kerudung tadi Tadi Ibu, ya, Bu Refna, ya. ya. Ini nggak ada orangnya, saya nggak bisa lihat tampilannya. Oh, Ya, nggak bisa ya, eh, Bu ya? iya iya. Oh, sudah. Baik, Bu Refna, untuk jilbab tidak masalah ya Bu ya. Yang penting tadi gelap aja. Oh, gelap aja. Berarti nggak harus hitam ya, Bu ya? Iya, nggak pasti Hmm, hitam. Yang penting jangan bunga-bunga merah gitu ya Bu ya. Mencolok oh sekali iya, gitu. iya, Bu. Ya, boleh bawahan juga boleh gelap Ibu, Bapak, gitu Oh ya. iya. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan. Oh, Pak Jayan, boleh Pak? Bagaimana Pak? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, untuk terkait dengan evaluasi, kemarin kami pernah mengikuti pra pembukaan dengan Mbak Moni. Jadi kata beliau, kalau untuk pretest itu tidak masuk dalam hitungan untuk hasilnya nanti di akhir. Tapi tadi lihat di LDK-nya, di grade-nya itu masuk juga gitu. Ini agak bingung juga ini Bu. Bahkan Ya, padahal di di tes kan ada keterangannya itu Bu. ya Terima kasih. betul. Ya, sama-sama Pak Jayan. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Memang ada beberapa tampilan yang tidak terlihat oleh student atau siswa atau peserta pelatihan. Yang bisa melihat hanya kami. Jadi nanti di sistem itu untuk pembobotannya nilai pretest itu akan kami nolkan. Jadi tidak masuk ke dalam pembobotan penilaian. Demikian Pak Jayan. Jadi kalau misalkan untuk di grade-nya dia memang tetap muncul Pak nilainya gitu. Jadi semua masing-masing nilai baik itu tugas, formatif itu pasti akan selalu muncul gitu di grade. Jadi untuk peserta untuk melihat bahwa oh nilai saya sekian gitu. Tapi untuk pembobotannya itu hanya adminnya yang bisa melihat. Demikian Pak Jayan, semoga membantu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, karena ada kegiatan lain, kami dari tim evaluasi izin mundur diri, dilanjutkan oleh tim penyelenggara untuk Bapak Ibu bertanya terkait teknis. Terima kasih Terima Bapak kasih, Bu. Ibu Ya. atas waktunya. Saya kembalikan ke penyelenggara pelatihan. Satu lagi, Bu. Oh, Boleh? iya Ya. Pak. Itu kontak admin yang di grup resmi itu kalau boleh diberitahu namanya siapa, terus Oh, tugasnya, tugas dan fungsinya apa gitu. Jadi kami nah, bisa ini betul. grupnya yang mana nih Pak? Saya tadi Ya, sempat salah masuk grup. ya nggak apa-apa Bu. Oh, tapi di grup resmi Oh, kami minta mungkin tugas dan tupoksinya gitu, tupoksinya untuk oh, baik. admin itu apa saja gitu. Jadi Ya, kami nanti tidak salah. diinformasikan ke penyelenggara ya, Orang-orang untuk Pak. bertanya betul Bu. Terima kasih Iya, Bu. siap. Ya. Sama-sama, Bapak. Ya. Apakah Mas Pras atau Mbak Monik sudah standby kembali? Baik, terima kasih Bu Isma yang Ya, telah Mas Pras. kasih. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan kertas kerja kelompok yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim. Kepada beliau yang terhormat Bapak Muslim, kepada waktu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan penjelasan kertas kerja yang akan membantu Bapak Ibu ini sebagai bahan untuk pengajaran atau pembelajaran tentang seminar. Nah, pada panduan penulisan kertas kerja kali ini diikuti oleh semua peserta pelatihan kepala pustakaan sekolah angkatan kelima tahun 2024. Jadi kertas kerja ini merupakan tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu secara kelompok nanti akan melakukan kajian sederhana terkait dengan topik yang akan diberikan. Bapak Ibu bisa memilih satu lokus
dari perpustakaan sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu, di kelompok Bapak Ibu. Jadi pilihlah satu lokus yang menjadi tempat kajian tersebut, penelitian sederhana, untuk memudahkan Bapak Ibu bertanya, berkoordinasi, sharing, ataupun yang meminta saya foto-foto terkait dengan perpustakaannya. Nah, kertas kerja ini merupakan bahan seminar di akhir pelatihan kepala perpustakaan sekolah ini. Nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ini masing-masing akan mendapatkan topik, ya. Jadi ada topik atau tema dari kelompok yang akan dipresentasikan pada waktu seminar. Ya, kelompok 1 terkait dengan pengembangan koleksi bahan perpustakaan. Bapak Ibu akan mengelaborasi, melakukan penelitian sederhana terkait pengembangan koleksi di perpustakaan sekolah yang Bapak Ibu pilih. Kemudian kelompok 2 pengolahannya, kelompok 3 layanan perpustakaan, kelompok 4 itu implementasi teknologi informasi perpustakaan, dan kelompok 5 tentang pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan. Nah, kelima kelompok ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan diskusi selama proses pembelajaran berlangsung di hari sebelum pelaksanaan seminar dimulai. Bapak Ibu diharapkan sudah mengumpulkan naskah kelompok kerja, ya, naskah kerja kelompoknya, kemudian yang kedua bahan tayang, dan yang ketiga Bapak Ibu diharapkan aktif dalam proses seminarnya. Nah, ini adalah alur yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Jadi dari sekarang kami sampaikan supaya Bapak Ibu mempersiapkan naskah kertas kerjanya dan bahan tayang sebelum seminar. Diharapkan nanti Bapak Ibu pada saat seminar, karena penilaiannya mencakup 3 hal ini, Bapak Ibu diharapkan aktif dan aktif berpartisipasi, kemudian juga tidak diam saja, tidak idle, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik di materi seminar ini. Adapun proses atau format dari kertas kerjanya, ini adalah format judulnya, format halaman judul. Halaman judul pada kertas kerja kelompok ini sesuai dengan tema yang didapat, kemudian tanggal waktu pelaksanaan, dan juga oleh nama-nama kelompoknya. Kelompoknya siapa saja. Ini pelatihan perpustakaan sekolah angkatan 5 tahun 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat sistematika kertas kerjanya terdiri atas 4 bab. Daftar isi dan kata pengantar diharapkan Bapak Ibu membuat juga. Untuk bab 1 terkait dengan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang. Ini Bapak Ibu menampilkan antara kondisi yang saat ini ada dan juga keinginannya seperti apa. Ada ruang lingkup, kemudian tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Kalau sistematika penulisan Bapak Ibu tinggal copy paste dari bab 1 sampai bab 4. Ini menjadi sistematika penulisan. Tapi tujuan manfaat dari seminar ini untuk apa? Makalah ini untuk apa? Itu bisa dituliskan. Kemudian bab 2, Bapak Ibu menjelaskan tentang kondisi perpustakaan dan permasalahannya. Nanti ini di judul dituliskan saja kondisi perpustakaan, misalnya Bapak Ibu perpustakaannya perpustakaan SMP 1 Ciamis, tadi ada Ciamis SMP 1 ya. Nah, ini Bapak Ibu menjelaskan kondisi umumnya. Kondisi umum itu meliputi struktur organisasi, visi misi, kemudian meliputi koleksinya berapa, SDM-nya ada berapa, kemudian, nah ini bisa aja kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada profil, ini lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menuliskan di dalam kondisi umum perpustakaan. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua adalah kondisi khusus. Nah, kondisi khusus setelah Bapak Ibu menjelaskan misalnya di kondisi umum, di situ 4 pilar perpustakaan Bapak Ibu sudah jelaskan misalnya pengembangan koleksinya bagaimana, layanannya bagaimana, pengolahannya bagaimana, serta pelestarian atau perawatan dan pemeliharaan perpustakaannya bagaimana. Nah, nanti Bapak Ibu pada bagian B ini lebih mendetailkan, lebih menjelaskan secara detail terkait keadaan khusus sesuai dengan topik yang diberikan. Misalnya kelompok 1 tentang pengembangan koleksi, ya dijelaskan pengembangan koleksinya. Misalnya pengembangan koleksinya sudah ada
kebijakannya atau belum. Ini Bapak Ibu bisa ambil dari pemaparan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Dari pengajar, Bapak Ibu bisa masukkan ini sebagai keadaan khususnya. Nah, setelah Bapak Ibu menjelaskan keadaan umum dan keadaan khusus, Bapak Ibu bisa menuangkan ada tidak permasalahan yang dihadapi. Ada nggak permasalahan yang dihadapi terkait dengan konteks kondisi perpustakaan yang Bapak Ibu? Misalnya permasalahan ini harus sesuai dengan topik ya. Kalau mendapatkan topik pengembangan koleksi, Bapak Ibu menjelaskan permasalahan terkait pengembangan koleksinya. Apa yang kurang di situ, mana yang harus dibenahi. Nah, Bapak Ibu hanya memaparkan permasalahannya. Maka lanjut di bab 3, Bapak Ibu mulai menuangkan analisis dan pemecahan masalah. Analisis masalahnya berarti Bapak Ibu permasalahannya kenapa pengadaan tidak jalan misalnya. Salah satunya kalau kita bicara anggaran, ya anggaran pasti di dalam undang-undang situ dibunyikan sudah ada. Tapi apa nih permasalahan yang ada? Saya komunikasi dengan pimpinan kah, SDM-nya yang belum mengerti tentang permasalahan yang ada. Nah, itu bisa jadi analisis permasalahan. Bapak Ibu bisa tuangkan analisis yang Bapak Ibu hasil diskusi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu menyusun ini hanya 1 atau 2 orang saja yang melakukan diskusi lalu menuliskan makalahnya. Takutnya nanti ketika pada saat presentasi tidak semuanya bisa memberikan jawaban. Takutnya Bapak Ibu malah kalau misalnya Bapak Ibu yang menuliskan, kemudian di bagian akhir rupanya pada saat diskusi Bapak Ibu tidak aktif karena merasa saya udah nulis nih. Nah, Bapak Ibu bisa saja nilainya kurang kalau bisa tidak ada keaktifannya. Nanti semua harus aktif. Kemudian kembali ke pemecahan masalah, Bapak Ibu bisa tuangkan berdasarkan kondisi analisis yang Bapak Ibu telah lakukan. Setelah itu Bapak Ibu bisa membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ya 3 bulan ke depan setelah misalnya setelah keadaan ini seminarnya apakah yang akan Bapak Ibu lakukan. Misalnya kalau belum ada kebijakan pengembangan koleksi, rencana tindak lanjut kita akan mengusulkan pada pimpinan, kepada kepala sekolah untuk membuat kebijakan pengembangan koleksi di sekolah misalnya. Nah, itu salah satu yang bisa dituangkan. Nah, kalau bab 4 terkait kesimpulan dan rekomendasi, Bapak Ibu bisa tuangkan ya diambil dari pemaparan Bapak Ibu di bab 2 dan bab 3. Nanti kesimpulannya apa? Pengembangan koleksinya itu seperti apa? Nanti rekomendasinya bagaimana dari kesimpulan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, keempat bab ini Bapak Ibu bisa ambil sumber dari beberapa referensi, data pustakanya bisa dituangkan, dituliskan sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah ya. Bapak Ibu bisa tuliskan nama, kemudian tahun penerbitan buku, judul bukunya, kota terbit dan tahun terbit. Namanya dibalik biasanya dalam tulisan daftar pustaka. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham ini kan konteksnya. Bapak Ibu adalah guru yang dapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan sekolah atau madrasah. Kemudian, lampiran Bapak Ibu bisa lampirkan foto-foto perpustakaannya. Sesuaikan dengan konteks topik ya, topik yang diberikan. Nah, nanti diberikan foto-foto atau kalau mau struktur organisasi di atas tidak ya di lampiran boleh dimasukkan. Nah, ini adalah proses format dari seminar yang makalah seminar atau kertas kerja seminar yang Bapak Ibu akan tuangkan. Nah, kemudian pada saat seminar nanti Bapak Ibu akan dibentukkan sudah 5 kelompok. Nah, nanti akan diberikan waktu masing-masing kelompok sebanyak 45 menit. Jadi 45 menit untuk melakukan pembukaan, presentasi, tanya jawab, nanti ada masukan dari narasumber. Terakhir ditutup ya. 5 aspek ini di dalam waktu 45 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa saling menyampaikan ide, gagasan, pendapat. Nah, ini bisa disampaikan pada waktu nanti ada tanya jawab. Ingat, semua punya porsi, punya penilaian sendiri-sendiri. Walaupun kertas kerja kelompoknya dan bahan tayangnya itu ada nilai kelompok, tapi Bapak Ibu pada saat proses seminar, keaktifan, partisipasi, ide, gagasan, prakarsa itu bisa masuk dalam penilaian.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Saya Pak. Baik, silakan. Dengan ini ada Pak Aang udah raise hand. Yang Ibu tadi Ibu siapa ya? Bu Ria. Ibu Ria raise hand dulu Bu. Nanti biar. Siap. Silakan Bu Ria. Nanti Pak Aang setelah ini ya. Dan Pak Jajat ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mengenai topik yang ada di LDK itu berbeda yang saya lihat tadi di tampilan layar Pak. Oh yang iya. di LDK itu yang kelompok 4 program literasi sekolah. Ya, nanti disesuaikan yang saya paparkan Bu. Program gerakan literasi sekolah, sedangkan yang ditampilkan tadi di layar implementasi teknologi informasi perpustakaan. Jadi yang mana yang mesti kami bahas di situ, Pak? Nanti Ibu udah ada kelompoknya ya? Kelompok 4 Ibu ya? Iya, Pak. Ya. Nanti Ibu akan menggunakan topik yang ini, Bu. Kelima kelompok ini yang akan jadi topik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nanti saya akan sampaikan ke panitia kelompok-kelompok topik-topik yang bisa dijadikan acuan. Seperti itu Bu. Jadi pakai topik ini Bu. Nanti di LDK akan diubah ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Baik. Ada lagi? Pak Aang, silakan Pak Aang. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pada saat ini saya bertanya teknis pembuatan kertas kerja nih Pak untuk masing-masing topik yang diberikan di masing-masing kelompoknya. Baik, teknisnya Bapak Ibu, udah ada lagi yang ditanyakan Pak Aang? Nanti mungkin bersambung Mbak setelah dapat. Baik, kalau teknis pengerjaannya Bapak Ibu ini kan sampai dengan nanti terakhir evaluasi itu tanggal 5 itu tanggal 6 ya, Mas Pras. Nah, karena waktunya lama Bapak Ibu bisa menggunakan WhatsApp group atau kalau membutuhkan Zoom meeting nanti bisa dikumpulkan untuk Zoom meeting terkait dengan diskusi kelompoknya. Karena dari situ Bapak Ibu bisa berdiskusi, tidak harus ketemu langsung. Misalnya Pak Jajat ini, Pak Jajat di mana Pak Jajat? Ciamis Pak Jajat. Pak Aang. Oh, Pak Aang suaranya mute dulu, Pak. Saya di Banjar Ciamis, Pak. Oh, Banjar Ciamis. Ciamis. Ya, nanti Pak Jajat misalnya punya Pak Jajat Aang ketemu dengan Pak Jajat, ya misalnya ini bisa saja nanti lewat WhatsApp. Jadi buat di WhatsApp group juga bisa dilakukan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kalau mau Zoom meeting. Jadi teknisnya nanti diskusi entah Bapak Ibu mau membagi dalam kelompok masing-masing dalam satu bab itu bisa dilakukan. Yang penting Bapak Ibu dalam satu kelompok itu pada saat presentasi memahami isi dari makalah yang dibuat. Seperti itu Pak. Ya, yang pasti harus ada satu yang bisa dikatakan sebagai narasumber. Kalau misalnya Pak Aang misalnya sekolahnya dijadikan sebagai lokus, maka Pak Aang yang menyampaikan kebutuhan informasi dan data terkait dengan sekolah yang perpustakaan sekolah yang dijadikan acuan. Seperti itu Pak Aang. Ya, kebetulan saya kelompok 1 Pak dari pembagian di LDK. Itu kertas kerja pengembangan koleksi bahan perpustakaan, Mbak. Siap. Ini ada minimal maksimalnya untuk lembarannya, Pak? Saya tidak membatasi. Ya paling enggak jangan sampai 100 halaman juga kali ya. Bapak Ibu mau buat analisisnya berapa banyak? Paling tidak Bapak Ibu format itu sudah mencukupi. Jadi analisisnya jangan terlalu sedikit juga. Yang penting itu di bab 4 Bapak Ibu.
Bab 2 dan bab 2 dan bab 3 itu yang harus Bapak Ibu perkuat, karena harus tahu kondisi perpustakaannya, nanti Bapak Ibu baru bisa melakukan analisisnya. Boleh di-share Pak beberapa materi untuk seminar ini? Mungkin barangkali Apanya nih, panduan atau topiknya? lembaran presentasi yang Bapak sampaikan barusan, Pak. Oh iya, nanti akan di-share ya Pak ya. Baik Pak, terima Oleh kasih. panitia. Baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Pak Jajat selanjutnya. Izin Pak, saya belum mengangkat tangan, sudah dipanggil. Pak Jaya ya? Mohon Pak maaf Jaya. ya Pak. Mirip-mirip Pak soalnya. Nah, saya dari sini karena belum pakai kacamata jadi nggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jaya. Izin bertanya nih Pak. Ya, terkait dengan kertas kerja ini kan tugas kelompok. Nah, Ya. Kemudian lokusnya nanti dipilih sesuai dengan kesepakatan kelompok gitu kan Pak ya. Nah, terkait dengan laporan ini, apakah ini nanti dibuat individu juga atau memang ini dibuat kelompok? Kemudian presentasinya dalam 45 menit itu hanya ibarat kata ya satu perwakilan dari kelompok kita dan diskusinya di dalam situ, atau memang nanti setiap satu orang mempresentasikan itu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, ini memang tugas kelompok yang nanti Bapak Ibu menyampaikannya pun dalam kelompok. Nanti Bapak Ibu bisa membagi siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi penyaji. Kemudian ketika menjawab, penyaji boleh menjawab, tapi Bapak Ibu dimungkinkan untuk membantu memberikan jawaban. Sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan proses seminar itu biar bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti masing-masing kelompok bisa saja dibagi ketika tanya jawab, masing-masing kelompok harus bertanya paling tidak satu orang. Nah, itu bisa mekanisme yang dibuat, Pak. Nanti mengumpulkan tugasnya pun untuk mengumpulkan bahan seminarnya itu dikumpulkan secara perseorangan walaupun dikerjakannya hasil dari kelompok. Karena saya harus menuliskan penilaian akhir itu perseorangan. Makanya pada saat seminar peran serta prakarsa itu juga sangat penting juga partisipasinya. Seperti itu Pak Jaya. Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, tadi ada yang bertanya lagi, ibu-ibu. Tadi saya yang raise hand, tapi sepertinya sudah diwakili Pak Jaya pertanyaannya. Oke, baik. Cuman gini Pak, mau memastikan lagi kan nanti di sana ada beberapa, satu kelompok itu ada misalnya 6 atau berapa orang. Berarti kita memilih satu perpustakaan yang akan kita angkat ke naskah kerja ini. Seperti Betul. itu ya. Betul. Dipilih satu saja, nggak usah semuanya. Kalau misalnya ada yang paling bagus, ya udah akan lebih baik yang bagus itu dijadikan sebagai bahan diskusi. Tapi ada nggak kekurangan yang terjadi, misalnya teknologi informasinya kah? Kalau misalnya diimplementasikan, dia pakai aplikasi, misalnya aplikasi Kubuku. Apakah aplikasi itu sesuai atau enggak untuk sekolah? Atau dia mau pakai aplikasi misalnya English Lite atau Slim? Nah ini ada kekurangan kelebihannya, ada nggak permasalahan yang dihadapi? Nanti itu dituangkan dalam analisis masalahnya dan juga rencana tindak lanjut. Seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Revna. Iya. Saya harus pakai kacamata nih Bapak Ibu. Ya, nanti terakhir itu tanggal 15 ya, Pak Fajar. 14. Ya, terakhir makalahnya dan juga bahan tayang ya, makalah tanggal 14 supaya kami bisa mengecek. Untuk PowerPoint paling tidak Bapak Ibu sebelum presentasi sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Jadi kita punya waktu dari sekarang tanggal 24 sampai dengan nanti tanggal 15 untuk menyiapkan dari makalah, kemudian bahan tayang dan juga proses seminarnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bagi tugas. Seperti itu. Ada yang tanya di chatroom? Saya Pak. Pak Pang. Iya, baik Pak. Ini
saya langsung nih Pak, di LDK itu kan sudah ada pembagian kelompok seminar Pak. Apakah itu udah baku ya Pak? Sudah. Oh baik Pak, jadi kami sudah share juga ke grup peserta itu untuk PDF pembagian kelompok seminarnya Pak. Ya, mungkin topiknya yang nanti diganti ya Pak ya. Karena ada yang berbeda. Nanti untuk materi implementasi kurikulum dengan perpustakaan itu ada di materi pelajaran wawasan pendidikan saja Pak. Nanti bagaimana Tapi untuk Bapak Ibu? kelompok 1, 2, 3 itu sama masih tetap Pak ya? Iya, semuanya cuma bedanya di satu itu saja. Yang di kelompok 4 itu Pak? Iya. Oh baik Pak, terima kasih. Karena sebagai awalan, sebagai informasi bahwa Pusdiklat itu memang perpustakaan itu kan ada 4 pilar ya Pak ya. Jadi pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, dan pelestarian atau pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan. Satu lagi, mendukung keempat pilar ini adalah otomasi perpustakaan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu, nanti kan ketika diskusi Bapak Ibu akan sharing permasalahan-permasalahan di 4 pilar itu, apa yang menjadi permasalahan. Kalau menggunakan wawasan pendidikan, nanti bisa saja digunakan integrasi kurikulum, nanti bisa dimasukkan pada saat bagian layanan. Layanan kan salah satu yang dilakukan adalah bagaimana perpustakaan menjadi pusat sumber belajar. Seperti itu. Pak Ang, sudah? Ini ada yang tanya lagi. Terima kasih. Ya. Baik. Yang belum masuk kelompok berapa orang, bisa nanti hubungi Bu Monik ya. Atau di grup WhatsApp disampaikan, misalnya Bu Umi Henik. Ini Bu Umi Henik belum masuk. Kok Bu Umi belum masuk ya Bu ya? Aja Pak. Siap. Tapi belum masuk kelompok. Baik, nanti di WA di grup ya Bu ya, biar nanti bisa dimasukkan ke kelompok. Iya Pak. Baik, ada lagi? Kita satu-satu saja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya, bisa di nomor saya. Saya Ahmad Muslim di 0817179538. Berapa Pak? Bisa diulangi? Di chatroom sudah ada Pak. 0817179538. Karena nanti saya akan memandu untuk seminarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang pertanyaan bisa diajukan ke situ. Atas nama siapa tadi Pak? Nah, itu nama saya sudah ada di depan saya Pak. Di sini nih. Siap Pak. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini karena Bapak Ibu untuk belajar mandiri setelah ini sudah bisa dimulai ya. Nah, baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan malu untuk bertanya. Kalau misalnya itu bisa tanya ke Bu Monik atau bisa ke WA saya langsung. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya sampai dengan akhir pelatihan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Gimana ini Bapak Ibu? Mohon izin Bapak dan Ibu. Oke, kembali dengan saya Monica Elizabeth. Ada beberapa tadi pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan LDK, benar?
Izin Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Pertanyaan, oke baik. Ibu Revna silahkan. Oh, tadi ada yang dari teman yang belum masuk ke kelompok seminar. Tadi Ibu siapa ya? Lupa, maaf. Ibunya mungkin boleh bersuara. Ibu Dina dengan Ibu Nami ya, karena kemarin memang perasaan tadi. dari peserta yang mengundurkan diri. Baik, sebentar akan saya ganti langsung. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, silakan Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup Zoom-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau begitu saya anggap sudah mengerti semua terkait dengan pengarahan program. Bapak dan Ibu silakan untuk langsung mengerjakan pretestnya 65 soal. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu apabila nilainya atau Mbak nggak sengaja ketutup terus habis itu udah selesai semua. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu, karena memang sekali lagi pretest ini untuk pemetaan Bapak dan Ibu diharapkan nilai post-test nanti lebih besar daripada pretest seperti yang disampaikan oleh Ibu Isma. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Adalah aku angkat tangan, tapi sudah nggak dialam. Oke Pak Eko, terima kasih. Ya.